Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anissa Permatasari, Denis Pratama, Jahratul Mawadah. Baik, semuanya hadir semua ya. Pada pelajaran pagi hari ini kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu karya tulis ilmiah? Ya, Ani silakan. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Yang lain ada yang tahu apa itu karya tulis ilmiah? Ya, Denny silakan. Ya benar, jadi karya tulis ilmiah ini adalah tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari pengamatan, penyelidikan, maupun pengumpulan data. Yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Nah, karya tulis ilmiah ini biasanya berisikan mengenai data, fakta, maupun solusi mengenai suatu permasalahan, suatu masalah yang diangkat di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini secara runtut dan sistematis. Runtut itu beruntutan ya anak-anak. Jadi kalian pahamkan mengenai pengertian karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Apakah ada yang tahu berapa jenis-jenis karya tulis ilmiah? Ya benar, ada 7. Yang pertama ada artikel ilmiah. Yang kedua ada makalah. Yang ketiga ada tesis. Yang keempat ada skripsi. Yang kelima ada disertasi. Yang keenam ada paper. Yang ketujuh ada work paper atau kertas kerja. Nah, artikel ilmiah ini berisi mengenai opini atau pendapat dari peneliti yang berdasarkan suatu peristiwa. Isi dari artikel ilmiah ini bersifat subjektif karena sesuai dengan pola pikir atau pendapat dari peneliti itu tersebut. Yang kedua ada makalah. Makalah ini adalah karya tulis ilmiah
yang di dalam proses penulisannya membutuhkan studi lapangan sehingga makalah ini bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dibutuhkan dari makalah ini itu untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Yang ketiga ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang di dalamnya terkuak pengetahuan baru secara empiris dan teoritis. Empiris di sini adalah penulis menuliskan pengalamannya selama ia melakukan penelitian, dan teoritis di sini adalah penulis melakukan penelitian dengan dilakukannya pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada. Tesis ini biasanya disusun oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar S2 atau strata 2. Yang keempat ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Skripsi disusun menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan hasil data dari peneliti sebelumnya. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Skripsi ini biasa disusun oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar strata 1 atau S1. Dan yang kelima ada disertasi. Disertasi ini adalah karya tulis ilmiah yang disusun dari temuan original penulis dari kegiatan penelitian. Isi disertasi ini memaparkan hasil secara empiris dan teoritis. Disertasi ini sama seperti tesis, yaitu menggunakan empiris dan teoritis. Biasanya disusun oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar S3. Yang keenam ada paper. Paper ini adalah karya tulis ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Struktur paper ini mirip dengan makalah, hanya saja lebih sederhana. Isi dari paper ini tidak banyak, hanya beberapa lembar saja. Paper ini biasa ditulis mahasiswa untuk memenuhi tugas tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Yang terakhir ada work paper atau kertas kerja. Work paper ini adalah karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, hanya saja analisisnya lebih mendalam. Work paper ini biasa dipresentasikan di depan para ilmuwan dan umumnya berisikan mengenai solusi atas permasalahan besar yang sedang dihadapi atau yang sedang diteliti. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perbedaan paper dan work paper. Perbedaan paper dan work paper ini sebenarnya sama-sama mirip dengan makalah, hanya saja paper ini lebih sederhana dan work paper ini lebih mendalam. Seperti itu. Ada lagi? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ini sebenarnya ada banyak. Ibu hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada reproduktif. Yang kedua ada tidak ambigu. Yang ketiga ada tidak emotif. Yang keempat ada menggunakan bahasa baku. Yang kelima ada bersifat objektif. Yang pertama itu ada reproduktif. Reproduktif di sini adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya. Yang kedua ada tidak ambigu. Tidak ambigu ini karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman yang detail, jelas, dan tidak
dan tidak menggunakan bahasa yang membingungkan, sehingga pembaca dapat mengerti makna dari karya ilmiah tersebut. Yang ketiga ada tidak emotif. Tidak emotif di sini adalah karya ilmiah tidak melibatkan perasaan penulisnya. Artinya karya ilmiah ini tidak dengan emosi atau perasaan penulisnya, karena karya ilmiah ini memaparkan mengenai fakta-fakta yang didapat di dalam penelitian tersebut. Yang keempat ada menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini tujuannya agar pembaca dapat memahami serta mengerti isi dari makalah tersebut. Jika tidak menggunakan bahasa baku, pembaca akan bingung akan isi dari karya ilmiah tersebut. Yang kelima bersifat objektif. Bersifat objektif ini artinya karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Apakah ada yang masih kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan, atau ada yang mau menyimpulkan mengenai pengertian, jenis-jenis, dan ciri-ciri karya ilmiah? Siapa yang mau menyimpulkan, bertanya, atau lainnya? Ya, silakan Zahra simpulkan. Ya, benar sekali. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Denis, silakan. Ya, sudah tepat. Baik anak-anak, teman-teman kalian sudah menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu rasa sudah cukup jelas ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan contoh struktur dalam penulisan makalah. Yang pertama ada judul makalah, yang kedua ada logo sekolah, yang ketiga ada nama kelompok, yang keempat ada kelas, yang kelima ada nama sekolah, dan terakhir ada tahun ajar. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisikan tujuan pembuatan makalah, rasa berterima kasih kepada guru, teman-teman, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi ini berupa halaman-halaman yang terdapat di dalam makalah. Misalnya bab 1 ada di halaman 1 dan bab 2 ada di halaman 10. Dan itu agar mempermudahkan kita untuk mencari isi dari makalah tersebut. Setelah daftar isi ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan masalah. Selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan ini mengenai judul makalah. Misalnya judul makalahnya perubahan sosial. Nah, itu yang dibahas semua itu yang di sini. Di bab 2 ini dibahas semua mengenai perubahan sosial. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 itu penutup-penutup, terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan itu berisikan pembahasan dari keseluruhan isi makalah yang diringkas secara sederhana. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber-sumber pengumpulan data. Baik, Ibu sudah memberikan contoh mengenai struktur pembuatan makalah dan Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Ibu sudah membuat 3 kelompok. Masing-masing kelompok membuat makalah sesuai struktur yang Ibu sudah jelaskan. Apa dapat dipahami? Jika sudah paham, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah lagi dan jangan lupa tugas kelompoknya dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.